Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ida Puspitasari dengan NIM 2020 008050. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, dan Pertumbuhan Aset Terhadap Struktur Modal pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Presentasi ini saya persembahkan untuk dosen pembimbing pertama, yaitu Ibu Profesor Dr. Sri Hermuningsi, MMCFP, dosen pembimbing 2, Bapak Rizal Rinova, SE, MSc, dan Bapak Ibu Ketua Penguji. Selanjutnya, latar belakang. Perusahaan makanan dan minuman sebagai objek penelitian berdasarkan peneliti yang dilakukan EKH Putri et al. 2022, karena sektor industri makanan dan minuman merupakan salah satu sektor usaha yang terus mengalami pertumbuhan dibanding dengan sektor lainnya. Dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kondisi ekonomi, maka permintaan konsumen akan makanan dan minuman terus meningkat. Dapat kita lihat dari laporan tiap perusahaan terkait likuiditas, profitabilitas, dan pertumbuhan aset. Setelah tabulasi data menunjukkan beberapa perusahaan tetap meraih keuntungan, tetapi terdapat beberapa perusahaan juga mengalami penurunan profit. Penelitian yang dilakukan Suherman et al. 2019 menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal, sedangkan penelitian yang dilakukan Limbong dan Junior 2022 menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Selanjutnya, rumusan masalah yang pertama, apakah likuiditas berpengaruh terhadap struktur modal pada subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022? Yang kedua, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal pada subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2022? Yang ketiga, apakah pertumbuhan aset berpengaruh terhadap struktur modal pada subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh likuiditas terhadap struktur modal pada subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal pada subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2022. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan aset terhadap struktur modal pada subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu pada skripsi saya. Selanjutnya, kerangka pikir yang terdapat di skripsi saya. Selanjutnya, metodologi penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu kuantitatif. Kuantitatif sendiri yaitu metode penelitian yang di dalamnya menggunakan banyak angka. Selanjutnya, populasi. Pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Teknik pengambilan sampel yang saya gunakan adalah metode purposive sampling, yaitu teknik penelitian sampel dengan pertimbangan atau menggunakan beberapa kriteria yang ada. Selanjutnya, sumber data ini dari laporan tahunan perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022 yang diambil dari website www.idx.co.id. Teknik olah data yang saya gunakan menggunakan aplikasi SPSS. Di sini selanjutnya ada hasil uji statistik deskriptif. Selanjutnya ada hasil uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Hasil uji normalitas terdapat
struktur modalnya dengan nilai signifikan sebesar 0,200 lebih besar dari 0,050 yang menunjukkan data terdistribusi secara normal. Selanjutnya pada uji multikolinearitas, yaitu jika nilai toleransi value di atas 0,10 maka tidak terdapat gejala multikolinearitas, sedangkan jika nilai variance inversion factor lebih dari 10 maka terjadinya multikolinearitas. Selanjutnya, uji heterokedasitas pada ketiga variabel ini menunjukkan tidak terjadinya heterokedasitas. Yang terakhir yaitu uji autokorelasi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 1,7104 lebih kecil dari 1,722 dan lebih kecil dari 2,2896, artinya tidak terdapat autokorelasi. Selanjutnya uji analisis regresi berganda. Di sini nilai koefisien beta variabel CR sebesar minus 0,297, lalu nilai koefisien beta variabel ROA sebesar minus 0,539, lalu nilai koefisien beta variabel AG sebesar 0,131. Dengan nilai error sebesar 0,473 atau 47,3% yang merupakan pengaruh dari variabel lain yang mempengaruhi DER. Selanjutnya ada hasil uji F. Di sini hasil uji F dapat dilihat bahwa nilai signifikan yaitu 0,00 lebih kecil dari 0,05 yang artinya berpengaruh secara simultan terhadap PBF. Selanjutnya ada hasil uji T. Hasil uji T pada variabel CR diperoleh nilai signifikan 0,007 lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima. Hasil uji T pada variabel ROA diperoleh nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima. Yang terakhir ada hasil uji T pada variabel AG diperoleh nilai signifikan 0,158 lebih besar dari 0,05, maka hipotesisnya ditolak. Selanjutnya, pada pembahasan pengaruh likuiditas terhadap struktur modal. Artinya bahwa tinggi rendahnya likuiditas tidak memberikan pengaruh terhadap struktur modal perusahaan. Kondisi keuangan yang baik tidak hanya sekedar likuid, melainkan harus memenuhi standar likuiditas, terkhususnya untuk menghadapi keuangan yang tidak terduga. Hasil ini didukung oleh penelitian Gardenia dan Jonardi 2021, Purnama dan Purnama 2020, Elizabeth Sugiarto dan Mawan, Fiandi 2022, dan Fauzia 2020, yang membuktikan bahwa likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal. Yang kedua, pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal. Artinya bahwa apabila perusahaan semakin tinggi tingkat profitabilitasnya, maka akan mempengaruhi turun struktur modal karena salah satu berasal dari hutang. Hasil ini didukung oleh penelitian Kurniasari dan Listiawati 2021, Fauziah 2020, Nabila dan Rahmawati 2021, dan Aji et al. 2022 yang membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal. Yang ketiga, pengaruh pertumbuhan aset terhadap struktur modal. Artinya bahwa perusahaan yang berkembang akan membutuhkan dana untuk kegiatan operasionalnya, sedangkan pendanaan internal belum tentu cukup untuk mencukupi kebutuhan sehingga perusahaan akan memilih untuk memanfaatkan hutangnya. Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti 2023, Mulyasari dan Subowo 2020, Fauzia 2020 yang membuktikan bahwa pertumbuhan aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Kesimpulannya dan saran yaitu berdasarkan analisis data dan pembahasan yang dilakukan, maka
dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, hasil pengujian secara parsial uji T menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, hasil uji parsial uji T menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang ketiga, hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa pertumbuhan aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pertimbangan untuk investor berinvestasi. Ditemukannya dari hasil analisis di atas menjelaskan bahwa masih ada variabel-variabel lain yang mampu mempengaruhi struktur modal, sehingga diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar memperluas wilayah penelitian sehingga dapat dilihat dari berbagai sektor, menambah variabel baru, dan jumlah sampel periode waktu yang lebih panjang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.